7 konsekuensi puasa untuk bakar lemak. Buat yang belum tahu, nama saya Andrew Raditya. Dan sebelumnya saya mau nanya dulu nih, tahu nggak persamaan dan perbedaan gula dengan narkoba? Sama-sama mematikan jika overdosis. Baru dengar gula bisa bikin overdosis. Obesitas, diabetes, kalian sering dengar jantung, kanker, amputasi, dan berbagai macam penyakit mematikan lainnya. Itu diabetes tipe 3. Lalu yang kedua, sakau. Memang gula bikin sakau? Karbohidrat dipecah juga jadi gula. Nah, kalau nggak makan nasi, gemeteran, pusing, lemas. Itu sakau sama gula. Kalau perbedaannya, bedanya narkoba ilegal, gula legal. Lanjut lagi ke 7 konsekuensi apa yang akan terjadi saat kalian puasa untuk bakar lemak. Umumnya badan kita tergolong sugar adapted. Dengan kata lain, tubuh kita terbiasa menggunakan energi dari gula. Nah, sekarang apa yang terjadi jika kita terbiasa puasa untuk bakar lemak? Kita akan menjadi fat adapted. Apa yang terjadi? Yang pertama, nggak gampang lapar. Karena kita terbiasa puasa, maka hormon lapar atau ghrelin ini tidak akan meningkat seperti saat kita tidak biasa puasa. Sama seperti saat bulan puasa, yang paling berat hanya 2-4 hari pertama saja. Karena kita rasanya lapar. Setelah itu, gampang, nggak lapar-lapar lagi. Karena itu. Yang kedua, nggak gampang capek. Jika kita sering puasa, proses terbakarnya lemak menjadi sumber energi akan menjadi lebih cepat karena tubuh kita sudah terbiasa melakukannya. Yang ketiga, autophagy juga jadi lebih cepat. Jika tubuh kita sudah fat adapted, proses regenerasi, anti-aging, bahkan autophagy ini akan menjadi lebih cepat. Yang biasanya orang pada umumnya butuh 20-22 jam puasa untuk terjadi fase autophagy ini. Untuk yang fat adapted, yang terbiasa puasa, bisa jadi hanya butuh 16-18 jam saja. Seperti itu. Lanjut yang keempat, pembentukan otot akan melambat. Ini terjadi karena hormon insulin atau hormon penyimpan nutrisi tidak sebanyak saat kita tidak puasa. Buat yang profesinya binaraga, jelas intermittent fasting atau puasa untuk bakar lemak ini akan menghambat pembentukan otot karena insulin ini tadi. Tapi bagi orang lapangan seperti saya misalkan, ini puasa ini akan sangat menguntungkan, apalagi saya keturunan diabetes. Lanjut yang kelima, jerawat hilang. Proses terbentuknya jerawat itu tidak luput dari peran insulin. Saya udah pernah coba sabun muka, obat jerawat A, B, C, D, nggak ada yang mempan. Tapi semenjak saya intermittent fasting, puasa, sering puasa, jerawat hilang. Yang keenam, lebih sensitif terhadap insulin. Lebih sensitif berarti jika kita konsumsi gula berlebih yang akan menyebabkan melonjaknya produksi hormon insulin, maka kita akan lebih mudah gemuk, lebih mudah jerawatan, dan lebih mudah merasa lapar. Kalau di dunia kebugaran ini namanya cheat day. Jadi ada satu hari tertentu kita makan ini bebas. Biasanya keesokan harinya kita harus adaptasi ulang. Biasanya langsung lapar ini lebih mudah lapar lagi. Biasanya harus adaptasi. Jadi jika cheat day-nya sering, wah ini akan gawat. Yang ketujuh, jelas lemak terbakar. Lemak terbakar dari mana? Itu bukan kita yang atur. Umumnya lemak hilang tergantung dari proses pola penimbunan lemaknya. Jika lemak menumpuk dari paha, perut, dada, leher, dagu, dan pipi, maka hilangnya lemak akan kebalikannya. Jadi jangan kaget kalau kalian puasa tanpa latihan beban, nanti pipi tirus, dada tipis, tangan kurus, tapi perut masih buncit. Jangan kaget. Karena itu saya tidak pernah menganut bulking atau cutting. Karena ini nggak sehat buat saya, apalagi saya keturunan diabetes. Maka itu saya paling cocok recomposition. Apa itu? Membentuk otot dan membakar lemak bersamaan. Bukan di jam yang sama, di menit yang sama, di detik yang sama. Tidak seperti itu, tapi berjalan bersama-sama walaupun bergantian. Seperti itu. Tapi kembali lagi ke kemampuan tubuh masing-masing. Buat saya yang keturunan diabetes, jelas intermittent fasting, puasa ini sangat baik buat badan saya. Buat yang gak ada keturunan ya silakan aja bulking, cutting, nggak masalah. Yang jelas pahami kemampuan tubuh kalian. Oke, sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips informasi bermanfaat lainnya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat kalian yang belum gabung di sini. Workout bareng Indonesia, komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan calisthenics, grup yang paling cocok untuk menemani perkembangan otot kalian. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar kebugaran, kalian bisa tanyakan di grup ini. Pasti ada yang jawab, kalau enggak ya saya yang jawab. Tapi kalau saya yang jawab mungkin agak telat, jadi ya harap maklum. Oke, sampai ketemu lagi.